Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan ngaji Safinatun Najah. Dan insyaallah ini pembahasan terakhir dari kitab Safinah, yaitu masalah zakat. Tapi sebelum itu ada sedikit pembahasan masalah isti'anah. Masalah isti'anah. Jadi mungkin sedikit informasi dulu ya. Jadi kitab Safinah ini sing ngarang kan Syekh Salim. Syekh Salim bin Sumair ya. Salim bin Abdullah bin Sumair. Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami. Jadi sing ngarang kitab Safinah ini wong Yaman. Tapi ngarangi sampai bab zakat saja. Sebenarnya ada tambahan-tambahan. Jadi ada beberapa ulama yang mensyarah itu jelasno kitab Safinah ini. Syarah yang paling tua iku sarai Syekh yang kita nyebutin Mbah mungkin soalnya orang Indonesia. Sing nulis iku Mbah Muhammad Nawawi Umar Banten. Jadi Mbah Nawawi Banten iku duwe tulisan Kasyifatus Saja Syarah Safinah. Nah, beliau itu nulis sarai penjelasan Safinatun Najah, termasuk syarah paling tua itu Safinatun Najah, dan ditambahi bahas poso. Tambahi bahas poso. Terus marono ana sing nyarah maneh sampai poso tambahane Mbah Nawawi Banten, dan ditambahi pembahasan haji. Itu ditambahi oleh Syekh Muhammad Ta'atiyah. Nah, nek kitab Safinah sing asli iku mek sampai zakat. Jadi kita cuma bahas sampai apa? Zakat saja. Baik. Sebelum pembahasan zakat ada beliau membahas sedikit masalah meminta bantuan. Ya, apa yang dimaksud meminta bantuan? Nah, sini kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala faslun, pasal yang baru, al-isti'anatu. Faslun utawi iki fasal al-isti'anatu utawa jaluk tulung. Al-isti'anatu utawa pira-pira njaluk tulung iku arba'u khisalin, ana petang perkara utawa petang hukum. Mubahatun rupane kang mubah, wa khilaful aula lan khilaful aula, wa makruhatun lan makruh, wa wajibatun lan wajib. Maka di sini beliau membahas meminta bantuan dalam masalah ibadah, wabil khusus di sini bersuci. Ya. Jadi ada orang, taruhlah wong kate wudu misalkan. Wong kate wudu atau kate adus ya, mandi besar. Atau ya mungkin lebih cepat orang yang wudu nanti, soalnya ada membasuh anggota tubuh. Nek wong adus kan ya enggak mungkin dibasuh no ya. Ya orang wudu misalnya. Orang wudu bisa jadi dia itu minta tolong pada orang lain untuk diwudukan atau untuk diambilkan air wudu. Nah, ini memiliki hukum nih cara fikih. Maka beliau mengatakan ada 4 hukumnya. Fal mubahatu utawi kang mubah ya yaiku takribul ma'i, markake banyu. Kalau yang meminta tolong tapi hukumnya mubah secara fikih iku njaluk tulung dijupukno banyu. Boleh. Ya mubah, hukumnya mubah. Kalau misalkan ada wiji kate wudu ya terus ada rasa-rasa melakukan jeding ngon menyu misalkan ya, tolong jupukno banyu misalkan. Boleh mubah. Yang kedua, wa khilaful aula lan khilaful aula. Khilaful aula itu gak sampai makruh tapi ya duduk mubah. Ya rada angel. Dele rada angel ya. Jadi gak sampai makruh tapi ya duduk mubah. Nek diomonno boleh ya, nek diomonno oleh ya kayak kurang pantes. Tapi nek diomonno sampai makruh ya gak sampai makruh. Nah itu khilaful aula. Khilaful aula iya yaiku sabul ma'i guyangno banyu ala nahwil mutawaddi ngatasé wong kang wudu. Ya, misalkan mang koyo biji misalkan jaluk tulung ya, coba banyu terus ditambahi saya tolong guyangno pisan. Kok keren lho ya, tapi wong kon guyangno. Ya, tolong guyangno aku tak kosong ide. Nah, ini, maka ini hukumnya khilaful aula.
gak sampai makruh, tapi kok kayak wong gak duwe tangan dhewe. Kok ngumpu. Ya jadi kayak kurang pantas ya. Jadi dia khilaful aula. Ya, khilaful aula. Ya. Kemudian yang ketiga, wal makruhatulan utawi kang makruh. Ya iku liman maring wong kang yaksilu ngosoi a'dha'ahu pira-pira anggota badane wong kang wudu. Nek mang njaluk tulung jumono banyu oleh mubah cara hukum. Njaluk tulung diguyangno aku ngosoi dhewe khilaful aula. Dudu mubah tapi gak makruh. Ya. Tapi nek sampai tolong kosokno pisan. Jadi diguyang plus dikosokno tapi wong ngene to. Sikile pisan gitu ya. Maka ini hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Karena karena wudu masuk ibadah. Ibadah ya gak pantes nek wong iso nglakoni dhewe lha apa njaluk tulung. Ya, masa sembahyang kan diwakil kan cara jangan njaluk tulung kan dititip. Iya gak bener bisa. Ya, maka ini khilaful aula. Khilaful aula. Ya. Kemudian yang keempat wal wajibatulan wajib. Hiya yaiku lil maridi, maring wong kang lara, indal ajzi nalika ing dalem ora mampu wudu. Maka bisa jadi njaluk tulung iku hukume wajib. Ya. Jadi ngono nek fikih mandang mungkin kegiatannya sama. Cuma fikih itu mandang dari banyak sisi gitu. Jadi kadang kegiatan sama iso dihukumi gak oleh. Iso dihukumi rada oleh. Bahkan iso dihukumi wajib. Maka meminta bantuan ketika berwudu itu bahkan bisa menjadi wajib. Kalau apa? Kalau orang itu sakit dan dia tidak mungkin untuk berwudu kecuali minta tolong orang lain. Maka hukumnya wajib. Karena kaidah fikih ya, kaidah fikih ngomong ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Satu ibadah utawa satu perbuatan sing iku hukume wajib cara syariat. Kemudian untuk melaksanakan kewajiban iku kudu ana satu hal sebagai sarananya. Maka sarannya itu hukumnya juga ikut wajib. Soalnya ini gak ono sarana iku utawa gak ono hal iku, kewajibannya gak iso dilakoni. Kewajibannya gak iso dilakoni. Ya. Ya, maka kalau misalkan ada orang sakit kemudian tidak mampu untuk berwudu sendiri, atau dia mampu wudu sendiri tapi banyune adoh, gak mungkin melakukan soal malah operasi, maka wajib hukumnya minta tolong orang untuk mengambilkan air. Atau minta kalau dia nggak bisa wudu sendiri, wajib hukumnya minta orang untuk apa? Mewudukan dirinya. Ya. Nah ini masalah al-isti'anah bil ibadah. Dari pembahasan berikutnya, beliau membahas masalah zakat. Ini rukun Islam yang kedua, tiga ya. Rukun Islam yang ketiga zakat. Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun. Utawi iki ku fasl. Al amwal utawi pira-pira bondo allati kang talzamu wajib fiha ing dalem bondo iku mang apa az-zakatu zakat iku sittatu anwa'in ana 6 jenis. Dalam fikih zakat. Zakat itu ada 2. Ana sing sifatnya zakat mal. Ana sing sifatnya zakat fitrah. Ini zakat fitrah jelas sing ditokno ben posoan kate riyo. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah. Ana sing zakat mal. Ada yang zakat mal. Nah, zakat mal itu artinya harta. Berarti zakat ini dikeluarkan dari satu harta tertentu. Dari satu harta tertentu. Nah, dalam fikih Islam tidak semua harta wajib untuk ada zakatnya. Ada harta-harta tertentu yang dia ada zakatnya dan ada harta yang tidak wajib zakat. Dan kalaupun harta tertentu yang wajib zakat tadi tidaklah wajib sampai terpenuhi syaratnya. Dan maka di sini beliau
ngendikan ya sittatu asya ya sittatu anwa ana 6 jenis. Yang pertama apa? An-na'amu rupane kewan raja kaya, an'am. Ya. Hewan ternak. Nah, hewan ternak yang wajib zakat cuma 3. Yang pertama onta, kedua sapi, kedua kambing. Ketiga kambing. Jadi ada 3. Onta dengan segala jenisnya. Onta punuk 1, punuk 2 padha wae. Sapi dengan segala jenisnya. Ya, sapi dengan segala jenisnya. Ya, sapi limosin, sapi impor, sapi Jawa, sapi Afrika, ya. Ataupun termasuk sapi juga kebu. Kebu itu masuk golongan sapi. Ya, saya kira tahun ngomong ya hampir tidak ada ya orang ternak kerbau. Baik. Yang ketiga kambing dengan segala jenisnya. Ya, domba, yo gibas, yo wedhus Jawa, yo wedhus Madura, ya ono ya. Ya wedhus. Bocaro. Jadi sebagai segala macam wedhus yang diternakkan. Ya. Nah, ini yang wajib zakat. Yang wajib zakat. Nah, hewan-hewan ini punya batas tertentu. Ini rinciannya wakeh. Cuma secara ringkasnya seperti itu. Kalau onta batas nisab, jenenge nisab batasan. Batas nisabnya adalah 5 ekor. Dalam artian, nek unta sing diternak gorong sampai 5, duwe unta 4, duwe unta 3, maka belum wajib zakat. Kata 5 ditolong. Iki ngakali syariat iki. Iya Mas ya. Betulan mesti. Ini ngakali. Kok mana-mana. Ngakali syariat iki berarti. Ayo. Benar ya? Ya bener kan. Kata 5 ditolong. Ini baru apa ya? Yes. Baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah sapi. Ya. Yang kedua adalah sapi. Yang kedua adalah sapi. Sapi batas nisabnya minimal adalah 30 ekor. Ini sapi, ternak sapi. Ya bener kok Mang. Kurang 7 ekor dia. Misalkan caritin sabune Cilimo ngene baru wajib zakat. Ya. Zakat untuk sapinya ya, zakat untuk sapinya belum wajib zakat. Ya, tapi kalau sudah mencapai ternak sapi 40 misalkan. Nah, ini sudah wajib untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah kambing. Adalah kambing. Nah, kalau kambing itu batas minimalnya adalah 40 ekor. Batas minimalnya 40 ekor. Ya, jadi kalau misalkan kambingnya masih 30, maka belum wajib zakat. 40 dalam kandungan. 30 ya 20 belum wajib zakat. Ya. Baik. Nah, kewajiban zakat ini berlaku ketika harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Jadi zakat itu per tahun. Ya, zakat per tahun. Misalkan mulai ternak, saya kira Mei ya. Mei. Misalkan ternak mulai bulan Mei. Maka diingat-ingat bulan Mei di tahun depan ditelok pada 10 sepiro saya. Ya.
sudah sampai berapa. Ya. Kemudian di Mei berikutnya didelok. Tadi Mei ben tahun didelok ya wedhus. Atau sapi atau unta. Kalau misalkan wah sudah nyampe nisab ya berarti keluarkan zakatnya. Berarti dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya berapa? Ya kalau onta, kalau ontanya adalah 5 ekor, maka zakatnya 1 kambing. Nah ini sebenarnya kalau onta wakeh ya, ada rinciannya cukup banyak. Rincian cukup banyak. Nah kalau sapi, kalau 30 ekor, maka zakatnya ya, adalah lali ya benar. Ya tapi dia sapi. Kalau sapi zakatnya sapi. Sapi yang sudah umur 2 tahun. Jadi Itu kontrol. Jangan kaya. tapi untuk larang di Bang Iki. Ya, tiba sapi. Ya kalau sapi zakatnya apa? 1 ekor sapi tapi sing anak, sing pedet. Jadi Pedet. Kalau kambing zakatnya kambing. Ya, kalau 40 ekor ana siji. Ya, ana siji. Nah, itu nanti ada kelipatan cuma ya mungkin kalau dibahas secara rinci butuh waktu. Baik, kemudian yang kedua apa? Wan nakdan. Ya. Wan nakdan, lan nakdan. Apa nakdan? Nakdan berasal dari kata nakdun, maknanya adalah maksudnya dalam fikih dia adalah emas dan perak. Zakat emas perak. Kalau ulama kontemporer mengkiaskannya juga hari ini emas perak ini dikiaskan ke mata uang. Ke mata uang. Tapi mata uang lebih dikiaskan ke arah emas. Karena kalau mata uang nih hukum perbankan gitu ya. Duit itu kan ini kertas tokan dan regoni. Jadi regoni itu disimpan nang bank pusat. Nah, bank pusat nyimpennya itu adalah emas. Jadi sebenarnya uang yang kita ini itu minangka regoni emas. Ya makanya dilihat emasnya. Jadi zakat yang kedua adalah emas dan juga perak. Ya, emas dan juga perak. Nah, nisabnya berapa? Kalau emas itu sekitar ya. Kita bilang sekitar ya enggak selalu pas gitu ya, tapi sekitar. Atau mungkin nanti dibahas lebih rinci. Oh ya, nanti dibahas lebih rinci ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas di sini. Nah, kalau emas itu kalau dalam bahasa zaman dulu itu 20 miskol. Nah, 20 miskol itu berapa? Dikonversi nanggone gram atau kilogram. Kalau hitungan ulama modern dikonversi nang gram itu ya sekitar 96 gram. Sekitar 96 gram. Emas 24 karat. 24 karat. Jadi nek dihitung ae sak grame 1000. Berarti yo 96 juta. Itu nisab. Jadi misalkan di emas tapi kok ejek sak gram. Masih game. Mas sak gram iki mas enom. Masih game. Maka masih belum wajib zakat ya. Wajib zakat. Nah, kalau perak itu 200 dirham. Bosok hati. Nah, 200 dirham itu berapa? Nah, kalau perak ini lebih murah. Karena perak jatuhnya harga dari emas lebih murah. Kalau perak itu sekitar 672 gram perak. Lu akeh gram iya soalnya regane luwih murah. Regane luwih murah. Ya. Kalau saya pernah ngecek itu perak 1 gram itu ya itu harganya nggak sampai 15.000 perak.
per gram. Ya, perak per gram. Jadi sekitar 10 ribuan. Nah, kalau 10 ribuan berarti ini 672 ribu. Ya, sekitar 6 juta. Ya, 6 juta berapa? Sekitar itu. Nah, sekitar itu. Nah, itu perak. Jadi perak jatuhnya lebih murah. Nah, itu kalau uang bagaimana? Kalau uang ikut hitungan emas tadi. Soalnya apa? Soalnya uang kita sekarang ini yang di dunia itu yang beredar itu adalah nilai dari emas. Harga emas. Iya, nilai dari emas. Iya. Nah, nilai dari emas. Baik. Kemudian zakat yang ketiga wal muasyarat lan muasyarat. Ya. Apa muasyarat? Muasyarat itu adalah hasil pertanian. Hasil pertanian. Maka zakat tani. Zakat pertanian. Nah, apakah semua komoditas pertanian metu zakate? Ya. Tidak semuanya. Hasil tani yang wajib zakat adalah yang pertama hasil pertanian berupa biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok. Beras, jagung, gandum, ya. Atau yang kedua, dia adalah kurma atau anggur. Ya. Jadi wong panen semongko 100 ton. Kalau pertanian, kalau zakat tani enggak ada. Ya mungkin ono untuk pas didol soalnya zakat perdagangan, tapi zakat pertanian ono. Ya. Misalkan panen tebu misalkan. Ya, kalau tebunya enggak ada zakatnya. Tapi ini kok dol, lah itu ada zakat perdagangan. Soalnya nanti itu sudah jadi komoditas dagang. Nah, nanti ada pembahasan zakat perdagangan. Mungkin bisa di zakat perdagangan. Baik. Nah, sebelum kita bahas hasil pertanian, nah emas perak tadi berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Ya, 2,5% dari harta yang ada. Dari harta yang ada. Misalkan duit misalkan 100 juta. 100 juta kan wis nisab ya. Soal ini kira-kira masih 1 gram rego 1000 kan sekitar 96. Ya berarti kalau 100 juta kan dukuri. Berarti 1 juta 2,5% ini piro? 2,5 juta. Nah, 2,5 juta. Sangat kecil sekali sebenarnya. Cuma ya hemat sih. Udah pedes itu. Tapi ini kayak top up kayak mana? Iya, hemat. Kayak slot beda Mas. Kan ya bodoh. Hemat. Step. Nah, itu pun dihitung dengan apa? Dihitung haul juga. Haul itu berarti sudah berjalan satu tahun. Ya, jadi per tahun didelok. Ya, per tahun didelok duit. Nah, kalau hasil pertanian nisabnya berapa? Ya. Hasil pertanian nisabnya berapa? Nisabnya hasil pertanian itu 5 wasak. Nek bahasa hadis 5 wasak. 5 wasak itu piro kilogram atau satuan sekarang gitu ya. Ya. 5 wasak itu kalau dihitung liter itu sekitar 900 liter. Kalau dihitung liter, yang hitungin liter ya. Ya. Kalau dihitung kilogram itu sekitar 650 kilogram sekitar itu. Sekitar 650 kilogram berarti 6 kintal setengah. 6 kintal setengah. Berarti ini panen oleh 6 kintal setengah. Maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya pertanian itu. Ya. Iya sih, sabar. Baik, nah yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan delok sawai. Nih sawai model tanda hujan. Dalam artian banyoni kate bayar, banyoni kate ketono bondo. Maka zakatnya adalah 5%. 5% dari hasil tani. Misalkan panen oleh 1 ton berarti 1 ton kilo. 1.000 kilo ya. 1.000 kilo berarti 10 kintal ya. 10 kintal. Ya, berarti 1 ton, berarti zakatnya 5%. Berarti berapa 5%? Bingung ya. 1 kilo, 3. Enggak sampai ya. 5 kiloan ya. Nah, 5 kiloan sekitar segitu. Misalkan.
Nah itu apa nih astagfirullah. Wali. Nek sawahe gak tada hujan. Jadi sawahe nek Mbak Nyoni gawe bondo. Iku 5%. Nggih, Pak. Nek sawahe model tada hujan. Sawah yang pengairannya tanpa mengeluarkan biaya, mengeluarkan modal, maka zakatnya lebih besar. Nunut kali. Loh, iya nunut kali nih. Kari buka tutup ae. Kali cuma buka tutup enggak. Itu masuk kayak model tada hujan, soalnya gak usah bondo. Tapi nih misalkan teko kali ya bener banyune kali, tapi kene nggo desel, nggo desel banyon apa mengalirkan air tadi. Maka ini termasuk yang bondo. Berarti ini kalau zakat nanti ya cuma 5%. Tapi ini model kayak sawah tak ada hujan atau banyune teko kali kari buka tutup dami misalkan. Maka zakatnya lebih besar karena dia tanpa mengeluarkan modal tambahan. Zakatnya 10%. Zakatnya 10%. Jadi 5% kalau sawah dengan modal air dari si petani. Kalau tanpa modal air, ini tanpa modal maka 10%. Nah itu tidak menunggu haul. Khusus zakat tani, itu gak ngenteni haul. Ini zakat-zakat liane ngenteni sak tahun ya. Tapi ini zakat tani gak. Kapan metokno nih? Metokno nih pas panen. Ya, pokoknya panen. Ya. Ya, panen kok punjul teko 6,5 kintal. Nah berarti. Tapi gak sampai 6. Nah, bagaimana kalau panen gak sampai nisab? Panen gak sampai nisab. Maka dilihat. Kalau misalkan dalam 1 tahun panennya 2 kali, maka digabung. Hitungan dalam 1 tahun, maksudnya nggak sampai 1 tahun sudah panen lagi gitu ya. Maka digabung. Ya, maka digabung. Misalkan kayak sing panen setahun pintu ya kayak apa jenenge beras ya, pari setahun pintu. Itu digabung. Kalau misalkan panen pertama kurang sampai nisab, dieling-eling oleh kubian piro. Panen kedua oleh piro ditambahi panen sadurunge. Nah, kalau sudah sampai nisab tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau panen pertama sudah sampai nisab, ya sudah ketika itu langsung dikeluarkan. Baik. Kemudian zakat yang berikutnya adalah zakat dagang. Wa amwalu al-musannif rahimahullah wa amwalu tijaratilan piro-piro bondone doltinu. Yang terakhir yang termasuk zakat adalah zakat perdagangan. Kita berbisnis, kita memiliki usaha, maka ini ada zakatnya. Kalau perdagangan, zakatnya itu nisabnya bagaimana? Nisabnya sesuai dengan nisab emas perak. Sesuai dengan nisab emas. Misalkan kita pulaan nggih duit kan ya. Pulaan nggih duit berarti nggih emas, berarti nggih nisab emas. Berarti sekitar 96 jutaan. Kalau misalkan rego emas 1 juta. Nah, maka ketika di akhir haul, ya, jadi kita usaha di setiap haulnya dilihat. Misalkan kini mulai usaha bulan Mei tahun ngarep didelok. Jadi dihitung. Kalau misalkan kita jual produk yang ada di kita berapa, kemudian uang yang kita putarkan untuk jual beli, untuk dagang itu berapa, ya, ikut dihitung di total. Nih nyampe nisab emas, maka keluar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya. Tapi nih misalkan transaksi mungkin ya cuma sedikit-sedikit saja, misalkan usaha-usaha kecil gitu ya. Misalkan kemudian dilihat di akhir haul didelok barangnya piro ya. Misalkan koyo koncoplek ya, kelambine piro sing stok ya. Duit kayak gula, duit kayak nyusui, duit kayak kari piro di total kok oleh 1 juta. Wajib. Ya amin boleh. Maka keluarkan apa? Zakatnya 2,5%. Tapi kalau nggak sampai segitu, maka nggak keluar zakat. Didelok tahun ngarep maneh. Kurang sampai tahun ngarep maneh.
sampai buyar wes. Angkrut. Kemudian beliau memberikan penjelasan sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Qala musannif rahimahullah taala wa wajibu halan pira-pira wajib zakat iku rubu usyri qimati urudit tijarati. Ya. Seperapate rego barang dagangan. Maksudnya seperempat dari kok seperempat sih? Rubul usyr 4/10. 4/10 itu berarti 2,5%. Jadi 2,5% dari barang dagangan. Baik. Tapi harganya ya, maksudnya pakai uang. Kemudian zakat yang berikutnya warika zulan rikas. Rikas itu apa? Rikas itu harta karun. Harta karun. Sipil. Tapi ada syarat, harta karun yang ditemukan dan keluar zakat rikasnya itu harus yang berupa emas atau perak. Emas atau perak, maka itu keluar zakat. Nemu harta karun, tapi kok misalkan berlian, nggak ada zakat harta karunnya. Nggak ada zakat harta karun. Tapi nih didol, kok mungkin ada hitungan. Misalkan dia kolektor, kemudian di Tidak nemu cat itu. Setara ya. ya misalkan seperti itu. Nah, rikas, jadi zakat harta karun. Setara ya. Ya harus zakat dari harta karun. Cepat ya. Nah, zakat harta karun kalau misalkan yang ditemukan itu syaratnya harus sampai nisab. Sampai nisab. Ya. Masuk. Baik. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 20%. Soalnya kalau usaha apa? Kan sandung moro-moro dibuka lho emas sih. Bahaya. Tapi syaratnya harta karun itu merupakan tinggalan sebelum Islam datang. Mau cobain. Ya zaman-zaman sebelum Islam datang. Sandung. Tapi kalau misalkan itu setelah zaman Islam datang, maka dianggap itu harta dari kaum muslimin. Maka tidak boleh diakuisisi. Terus bagaimana? Diserahkan kepada Baitul Mal. Digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Soalnya itu harta dari kaum muslimin, gak oleh dipakai pribadi. Tapi kalau harta sebelum Islam, maka itu hartanya orang kafir, maka sah bagi orang untuk memilikinya meskipun pribadi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ma'din. Wal ma'din. Ma'din itu tambang. Tambang yang dizakati ini juga sama dengan rikas. Jadi hanya tambang emas dan perak saja. Tambang batu bara karena zakat ditambang. Freeport ya. Antam. Ya, pokoknya zakat apa tambang emas atau perak. Iya. Tambang emas atau perak. Baik. Nah, kapan dikeluarkan zakatnya? Sama, kalau sudah mencapai total dari yang sudah dikeluarkan mencapai nisab. Nambang oleh sakulan oleh 100 gram misalnya. Nah, misalnya sudah langsung keluarkan. Ya, sudah langsung keluarkan. Ya. Nambang oleh 2 bulan oleh 100 gram, maka dikeluarkan. Nah, kalau misalkan belum sampai nisab, ya masih belum. Ya, misalkan nambang budal nang Kalimantan tak melok ngayak emas misalkan. Tutuk kono 5 dino oleh sak gram wis njaluk mulih misalkan. Makanya Mantan titik. Ngalap. mereka berarti baju ya. Oke. Akhirnya itu gak wajib apa? Keluarkan apa? Zakat. Karena masih belum mencapai nisab. Tapi kalau misalkan memang tambang yang besar kemudian sudah mencapai nisab maka dikeluarkan. Berapa zakatnya ya? Sama 2,5. Alhamdulillah ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dan ini kita khatamkan kitab Safinah bin Najah. Ya semoga-moga sing disenauni mari manfaat ya pada kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.